Anda kembali di Suara Reboan. Suara Perubahan. Dan kali ini seperti janji saya tadi, kita ngobrol dengan Pak Farid sekarang. Pak Farid, ya. Kami dengar RS Indonesia yang di sana kemarin sempat kena serangan, kemudian sekarang malah mengalami kesusahan pasokan BBM untuk generator. Sebenarnya kondisi terakhir Rumah Sakit Indonesia di Gaza itu seperti apa sekarang? Baik, terima kasih pemirsa Metro TV. Sejak serangan pertama tanggal 7 Oktober 2023, kita memang sudah kena musibah. Hari pertama siang jam 2, itu ada rudalnya Israel melalui drone yang mengena mobil operasional kita. Dan syahidnya satu relawan kita, relawan lokal, Abu Ramzi, ya, dia bergabung dengan Mercy ketika itu sejak tahun 2010, mulai awalnya kita mau pembangunan. Dan berjalannya waktu, sebagaimana kita ketahui, kezaliman atau kebiadabannya Zionis Israel menyerang bangsa Palestina yang ada di Gaza. Terakhir, 2 malam lalu, kita mendapatkan informasi bahwa listrik di Rumah Sakit Indonesia dipadamkan. Gitu. Itu sangat panik kami, sedih, campur segala macam. Dan terakhir 3 jam yang lalu, listrik tersebut sudah dinyalakan untuk 5 jam saja dalam 1 hari. Dan kita merasa bersyukur karena memang kita prepare rumah sakit ini memang untuk perang. Kita pakai solar heart memang. Oke. Ada di top floornya tuh hampir seluruh lantai atas 3.000 meteran itu terpasang solar heart. Cuman memang tidak bisa mengcover untuk seluruh rumah sakit. Mungkin hanya bagian-bagian tertentu yang saya dapat informasi hanya di ruang ICU dan itu pun masih kurang. Oke, Pak Farid juga katanya mau ke sana ya? Iya, mohon doanya mudah-mudahan. Kira-kira kapan Pak dan nanti akan membawa apa sesegera mungkin kita. Segera mungkin. Jangan kasih tahu tanggalnya, nanti ketahui sama mereka ini. Tapi mungkin untuk masuk sepertinya sulit ya. Kita paling tidak ada di barisan terdepan lah. Sebagaimana yang diamanahkan dari masyarakat Indonesia melalui Mercy, amanah ini kan harus sampai segera. Iya. Gitu ya kan, harus sampai segera. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Sebentar lagi kan akan masuk musim dingin. Iya. Kita merasakan waktu itu tuh, awal-awal tahun 2009, musim dingin yang sangat dingin sekali. Itu yang kita harus prepare. Oh, kondisinya tuh Gaza tuh kalau musim dingin sekali. Ya, Jazirah Arab ya, kalau musim dingin gitu, dingin sekali seperti di Eropa sama. Gitu. Betul ya, Mercy itu jadi kemarin sempat buka dukungan yang cukup besar begitu ya, akan disalurkan berarti ya, Pak Farid. Betul, sesuai dan segera ini. Masih buka Pak dukungannya? Buka, masih. Ya. Alhamdulillah. Dan gambarannya tuh Pak Farid itu kalau di Rumah Sakit Indonesia yang di Gaza itu, daya tampungnya berapa, pasiennya kira-kira berapa sekarang itu, biar kami ada gambarannya. Gitu. Daya tampungnya tuh itu ada 235 bed. Oke. Ya, itu tidak ada VIP atau VVIP, satu ruangan minimum 2 bed, yang maksimum 6 bed tempat tidur. Saat ini penuh terisi dan ditambah lagi 1.000 pengungsi yang tumpah ruah di rumah sakit. Gitu. Yang kita dapat lakukan saat ini, apa yang bisa kita dapatkan dari dalam Gaza, karena kan dari luar di closing, tutup, nggak boleh. Artinya ada beberapa yang sudah kita penuhi atas permintaan dari para nakes. Nakesnya ada 300 orang di dalam situ. Oke, kembali lagi saya ingin bertanya ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, padahal sudah jelas-jelas ya, kalau ini tuh kan termasuk kejahatan perang yang melanggar hukum internasional. Tapi mengapa Pak, dunia ini hanya diam saja, PBB tidak bisa berbuat apa-apa? Ya, pada tingkat organisasi internasional, PBB dalam konteks ini, memang ada persidangan Dewan Keamanan bersidang, sidang umum PBB juga bersidang, tapi karena ada sistem veto itu kan memandulkan mereka buat keputusan yang efektif itu bisa dijalankan. Tapi kita lihat bahwa masyarakat internasional, masyarakatnya, kita lihat bagaimana demo besar-besaran di New York, demo besaran di London. Mempengaruhi tidak sih Pak? Mempengaruhi, karena apapun kita sekarang berada di era keterbukaan informasi, keterbukaan juga terkait dengan demokrasi, sehingga orang pasti akan mempertimbangkan tentang, apalagi sampai hari ini belum ada kan demo besar apalagi yang kemudian mendukung Israel. Ini publik pada tingkat internasional disadarkan bahwa sesuatu sedang terjadi. Nah, ini mudah-mudahan kalau ini kemudian terus berlanjut dan bahkan di Malaysia Perdana Menterinya sendiri langsung turun memimpin koreksi dan atau demonstrasi untuk membela Palestina dan menolak kejahatan dari Israel.
Kalau kemudian para tokoh sekaliber Anwar Ibrahim, Erdogan, dan kemudian juga tokoh-tokoh yang lain, kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan lebih efektif, saya yakin akan juga memberikan warna dan pengaruh yang memadai untuk kemudian lambat laun dunia akan kemudian terkoreksi. Dan baru sekarang ini juga misalnya ada beberapa negara di Amerika Latin dengan tegas menolak dan mengusir duta besar Israel. Salah satu menteri di Spanyol juga bahkan akan mengajukan Israel ke Mahkamah Pidana Internasional. Ini semuanya adalah bagian-bagian yang tidak pernah diduga sebelumnya. Dan ini bagian dari perkembangan yang sangat tidak menguntungkan Israel. Tapi karena memang Israel layak untuk diuntungkan karena dia adalah penjahat perang yang seharusnya memang dikoreksi. Kalau di sidang PBB gitu, Ustadz, itu Indonesia punya suara yang cukup didengar nggak sih untuk masalah Israel dan Palestina? Indonesia negara yang sangat dihormati dalam konteks penyelesaian masalah Israel dan Palestina. Kemarin dalam konferensi tingkat tinggi negara-negara OKI di Jeddah, pernyataan terbuka dari Ibu Menlu luar biasa sangat kuat dan itu satu hal yang kemudian menyemangati tokoh-tokoh yang lain juga. Dan kita lihat bahwa dari peristiwa yang terjadi terakhir di Gaza ini, kemudian membuat beberapa negara yang sudah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel mendapatkan kritik keras dari warganya sendiri. Karena normalisasi itu kan maksudnya adalah untuk kemudian membantu Palestina menjadi negara yang merdeka. Nyatanya malah semakin jauh daripada merdeka. Israel malah semakin arogan, semakin melanggar hukum internasional. Bahkan rumah sakit pun dihajar gitu, lebih dari 12 rumah sakit Pak, yang sudah. Dan diancam. Ya, dan 32 layanan kesehatan juga dihancurkan. Yang dipakai juga senjata fosfor dan lain sebagainya. Jadi ketika Israel semakin brutal semacam ini, warga dunia juga semakin tersadarkan. Saya kira permasalahan ini akan kemudian bereskalasi yang cukup tajam untuk kemudian bisa menghadirkan keberpihakan dunia kepada Palestina. Dan tadi negara-negara yang melakukan normalisasi juga kemudian sangat wajar kalau mereka kemudian mempertimbangkan ulang. Ini normalisasinya masih akan dilanjutkan atau tidak. Bukan ada satu negara Arab yang besar yang tadinya sudah akan mengarah ke normalisasi. Karena kejahatan Israel yang berlanjut ini dia sekarang mempending lah gitu merevisi ya. Untuk merevisi ulang untuk tidak melanjutkan normalisasi itu. Karena ini memang tidak normal. Alhamdulillah. Baik, kembali lagi saya ingin juga tanya Pak Farid di sini. Pak Farid, sebenarnya bantuan seperti apa yang bisa nyata-nyata kita dukung untuk rakyat Palestina? Karena yang terbaru nih Pak di media sosial ini terornya sampai ke kita juga nih Pak. Ketakutannya itu sampai ke kita bahwasanya dari jurnalis-jurnalis kredibel yang ada di sana mengatakan bahwa sebentar lagi dalam 24 jam rumah sakit di Gaza ini akan kolaps gitu atau sudah kolaps. Dan ada kurang lebih sekitar 130 bayi dalam inkubator yang menjadi taruhannya saat ini. Itu bagaimana sih Pak keadaan terkininya di sana sebenarnya? Ya, kalau keadaan itu memang betul-betul mendekati kolaps. Bahkan sudah ada yang kolaps. Nah, kita bercerita tentang Rumah Sakit Indonesia. Apa yang saya coba optimalkan bisa kita bantu. Dari mulai apa yang ada di dalam Gaza yang bisa dijangkau. Karena kan ini mereka juga memperoleh itu semua dalam keadaan perang. Bukan dalam keadaan gencatan senjata. Seperti contohnya yang paling sederhana. Menyiapkan baju nakes. Itu mereka minta baju nakes. Buat salinannya karena dokter dan nakesnya nggak pulang-pulang. Iya. Mereka ada di rumah sakit terus. Lalu mereka minta mesin cuci otomatis. Karena kita juga punya mesin cuci yang besar itu hanya untuk kebutuhan rumah sakit. Itu kan ada 4 lantai. Terus mereka minta lagi obat-obatan. Kita coba penuhi dan itu alhamdulillah kita peroleh. Tapi ini dalam konteks keterbatasan. Bukan bisa terpenuhi seluruhnya gitu. Nah, lalu sekarang kita lagi cari lagi bahan bakar solar. Itu cukup jauh, hampir 30 kilo. Mereka bilang ada bahan bakar, cuman takut kirimnya. Orang kita juga mau jemput takut, tapi lagi cari jalan nih. Baik. Untuk itu, ikhtiar kita apa yang ada di dalam Gaza kita lakukan. Nah itu gimana, nyampe nggak sih Pak Farid selama ini donasi, dukungan, bantuan kita yang juga disalurkan ke Mercy tentunya dan juga lembaga-lembaga lain itu bisa diterima tidak sih oleh rakyat Palestina? Kalau nggak sampai nggak jadi rumah sakit kan. Itu rumah sakit kan 300 miliar lebih. Iya betul. Tapi dalam kondisi seperti ini maksudnya. Ya kalau sekarang seperti ini, saya merasa bersyukur. Seluruh supplier makanan, obat-obatan, saya tanya nanti bayarnya gimana? Kalau Mercy yang ambil, abadan, kapan aja bayarnya? Karena dia trust, kan kita udah buktikan. Baik. Kita bikin rumah sakit itu nilai yang cukup besar ya. Buat mereka, mereka pernah bilang gini, Indonesia itu adanya di pantat bumi, jauh banget, kan dilihat peta tuh bulat, jauh sekali dia bilang. Nggak usah kalian bikinin rumah sakit aja,
saya udah bahagia kalian nemenin saya di sini. Gitu. Karena ini rumah sakit Indonesia ini nih dibangun oleh tenaga rakyat Indonesia sendiri. Jadi saya bawa tenaga dari Indonesia ketika itu. Luar biasa, boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk Mercy. Saya penasaran, terharu nih iya, Kak Abdur dan betul, merinding ya. Saya penasaran sekali lagi yang di RSI kita Iya. di sana itu, Iya. berapa persen orang Indonesia yang jadi nakes di situ? Oh, yang jadi nakes nggak ada. Oh tidak ada, semuanya orang Palestina. Orang Palestina. Alhamdulillah. Relawan kita nih yang 3 orang ini nih, kebetulan mereka yang 2 sedang kuliah, yang 1 sudah selesai. Gitu. Oke. Kita lagi kirim lagi orang, sudah dapat izinnya untuk masuk Gaza, kurang lebih sekitar bulan Februari yang lalu, 2023 nih. Sudah sampai di depan Rafah, nggak bisa masuk. Karena kita sedang punya program untuk membangun poliklinik di seberang rumah sakit. Gitu. Oke, sudah berapa relawan Pak Farid yang jadi korban sejauh ini? 1. Kalau relawan Indonesia ya, maksudnya itu pun yang lokal. Baik, kita doakan semoga relawan Mercy terus dilindungi ya untuk menjalankan misinya Siapapun di ya. sana. Termasuk Husin, kan orang Indonesia juga deh. Amin, amin. Dan setelah ini kita akan memberikan kesempatan bagi para teman-teman mahasiswa di sini dan juga para masyarakat Reboan yang hadir untuk bertanya atau memberi tanggapan. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Suara Reboan, Suara Perubahan.